Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 uh, mempresentasikan komunikasi dakwah perspektif Al-Quran dalam kajian Quran Surat Al-Imran ayat 104 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasbullah Hilmi, SAG, SSMHI, dan makalah ini disusun oleh saya sendiri, Anjing Yaprianti, dan rekan saya, Amelia Rahmawati. Kemudian bab 1, pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Al-Quran sebagai sumber hukum utama umat Islam memberikan arahan yang kaya akan nilai-nilai komunikasi, metode dakwah, dan pedoman etika dalam berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka menjawab tantangan zaman modern, pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah yang menjadi penting. Pemilihan perspektif Al-Quran sebagai landasan makalah ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kitab suci tersebut bukan hanya sebagai petunjuk rohaniah, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam setiap aspek kehidupan termasuk komunikasi dakwah. Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang proses komunikasi. Salah satunya adalah dialog yang terjadi pertama kali antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Ini dapat dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang ayat tersebut berbunyi wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'alu fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dari penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mula-mula Allah Subhanahu wa taala sebagai komunikator mengajak berbicara kepada malaikat sebagai komunikan terkait adanya makhluk akan diciptakannya yang menjadi khalifah muka bumi. Lalu malaikat protes atas pesan konten yang disampaikan Allah atau komunikator. Komunikasi dakwah menyamaikan pesan keagamaan dalam berbagai tatanan komunikasi atau model komunikasi agar orang lain yang menjadi sasaran dakwah dapat terpanggil akan pentingnya Islam dan ajaran dalam dunia ini. Nah, dilihat dari segi prosesnya, komunikasi hampir sama dengan komunikasi pada umumnya. Tetapi yang membedakan antara keduanya hanya pada cara dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan komunikasi pada umumnya yaitu mengharapkan partisipasi dari komunikan atau mad'u atas ide-ide atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator, yakni sehingga pesan-pesan yang disampaikan tersebut terjadilah perubahan sikap dan tingkah laku yang diharapkan. Sedangkan tujuan komunikasi dakwah yaitu mengharapkan terjadinya perubahan atau pembentukan sikap atau tingkah laku sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dari penjelasan di atas, makalah ini akan memaparkan tentang komunikasi dakwah dan hubungan dengan Al-Quran sebagai buku konstitusi dakwah. Dimulai dengan pengertian komunikasi dakwah, hubungan antara komunikasi dan dakwah, karakteristik komunikasi dakwah, komponen komunikasi dakwah, dakwah sebagai komunikasi persuasif, serta etika berkomunikasi dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian komunikasi dakwah? Yang kedua, apa hubungan antara komunikasi dan dakwah? Yang ketiga, apa saja komponen komunikasi dan dakwah? Kemudian yang terakhir, bagaimana bentuk-bentuk etika komunikasi dakwah dalam perspektif Al-Quran? Lalu ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang dikatakan di atas, maka tujuan dibentuknya makalah ini adalah memahami pengertian komunikasi dakwah, mengetahui hubungan komunikasi dakwah, mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam komunikasi dakwah, yang terakhir mengetahui bentuk-bentuk etika komunikasi dakwah dalam perspektif Al-Quran. Kemudian kami menggunakan metode penelitian desain penelitian studi kepustakaan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Kemudian bab 2 akan dilanjutkan oleh Amelia. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian komunikasi dakwah. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu diambil kesimpulan bahwa komunikasi melibatkan sejumlah di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Lebih jelas, menyatakan komunikasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan akibat tertentu. Menurut Arifin, komunikasi sebagai fenomena sosial
Sesungguhnya telah hadir sejak perjumpaan Nabi Adam dan Hawa di muka bumi. Bahkan eksistensinya tidak dapat dielakkan karena perjumpaan itu sendiri memerlukan komunikasi agar dapat berlanjut menjadi persahabatan, pertemanan, persekutuan, atau perkawinan. Justru itu banyak orang yang menyebut komunikasi sebagai pererat hidup bersama dan merupakan aktivitas yang hadir bersama kehadiran dan pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Sedangkan pengertian dakwah secara etimologis berasal dari kata Arab, yaitu da'a yada'u dakwatan, yang memiliki arti mengajak atau mengumpulkan. Dakwah secara terminologis merujuk pada kegiatan atau upaya untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain dengan tujuan agar mereka memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran tersebut. Dalam istilah agama Islam, dakwah memiliki banyak makna yang berkaitan dengan ajakan kepada kebaikan, petunjuk, serta perubahan yang bermakna bagi individu dan masyarakat. Definisi dakwah bervariasi menurut berbagai pakar dan ulama, namun semuanya mengarah pada sebuah esensi yang penting dalam agama Islam. Ibnu Taimiyah, cendekiawan besar Islam, menyatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepada Allah dan ajaran para utusannya. Ini mencakup membenarkan berita yang dibawa oleh para utusan dan menaati perintahnya. Pada Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, memerintahkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Sebagai seorang muslim, diperintahkan untuk saling ingat mengingatkan. Dengan demikian, pada ayat ini, berdakwah pasti dilakukan untuk mengajak kepada al-ma'ruf dan mencegah al-munkar. Dari sekian definisi ini, dapat ditarik benang merah bahwa dakwah adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan dengan bijaksana untuk mengajak manusia menuju jalan yang benar, sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini mencakup pembenaran terhadap ajaran agama, ajaran ke arah kebaikan, dan penolakan terhadap keburukan. Dakwah melibatkan perubahan sikap, perilaku, dan pemahaman individu maupun masyarakat guna mencapai tujuan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu hubungan antara dakwah dan komunikasi. Dakwah dan komunikasi merupakan dua aktivitas yang hampir sama secara terminologinya. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut Amin, walaupun terdapat pula perbedaan-perbedaan, kalau diperhatikan secara seksama dan mendalam, pengertian dakwah itu tidak jauh berbeda dengan komunikasi. Antara keduanya, dakwah dan komunikasi merupakan dua sisi yang berbeda. Hanya saja dibedakan dari bentuk komunikasi lainnya adalah pada cara dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari komunikasi adalah adanya partisipasi dari komunikan atas ide-ide atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator, sehingga dari pesan yang disampaikan tersebut terjadi perubahan sikap dan tingkah laku yang dia harapkan. Sedangkan di dalam dakwah, seorang dai menjadi komunikatornya, sedangkan komunikannya adalah mend'u. Sebagai komunikator, dai mengharapkan adanya partisipasi dari pihak komunikan dan kemudian berharap agar komunikannya tersebut dapat bersikap dan berbuat sesuai dengan isi pesan yang disampaikannya. Dalam menghubungkan antara dakwah dan komunikasi, Saputra menilai bahwa dakwah sebagai proses informasi, nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwakan merupakan sekumpulan pesan-pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Proses dakwah kalau diamati sampai pada tahapan tanggapan mad'u serta pelaksanaan ajaran keagamaan sebagai hasil dari proses dakwah, maka dapat dilihat bahwa terjadi keselarasan antara proses komunikasi dengan proses dakwah. Oleh karenanya, wajar jika banyak orang yang mengatakan bahwa proses dakwah adalah proses komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini, setiap muslim merupakan seorang komunikator dan juru bicara atas nama agamanya untuk memengaruhi orang lain agar memenuhi pesan-pesan yang disampaikannya. Sedangkan secara khusus, orang yang seharusnya berperan lebih intensif sebagai komunikator adalah mereka yang memang mempunyai profesi ataupun memang sengaja mengkonsentrasikan dirinya dalam tugas menggali mutiara-mutiara ilmu serta ajaran agama Islam untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga ilmu dan ajaran agamanya dapat memengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain tersebut. Syihab memberi penjelasan bahwa dakwah ada dua macam dakwah. Yang pertama, dakwah bil lisan atau mengajak orang secara lisan. Dakwah ini merupakan suatu ajakan atau penyebarluasan nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan komunikasi verbal melalui bahasa lisan dan tulisan. Contohnya seperti ceramah, pidato, tulisan, dan karangan. Sementara itu, dakwah bil alhal atau perbuatan, yaitu suatu penyebarluasan nilai keagamaan dengan pendekatan komunikasi non-verbal melalui amal atau contoh-contoh konkret dan tersedianya lingkungan yang kondusif. Dengan asumsi bahwa syarat utama agar suatu komunitas dapat memelihara dan mengembangkan identitasnya adalah terciptanya kondisi yang terorganisasi, yang kemudian memudahkan persatu, kerjasama, dan pergerakan ke arah yang lebih kondusif. Selanjutnya yaitu komponen dalam komunikasi dakwah. Yang pertama, komunikator dakwah atau dai. Pada hakikatnya, semua pribadi muslim berperan secara otomatis sebagai juru dakwah atau komunikator dakwah.
Keefektifan komunikasi dakwah tidak saja ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi, tapi juga oleh diri komunikator. Yang kedua yaitu komunikan dakwah atau mad'u. Ia merupakan pihak yang diajak ke jalan kebenaran. Pada dasarnya, komunikasi dakwah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada dua potensi dalam diri komunikan yang dapat dijadikan acuan oleh komunikator dakwah dalam menyampaikan pesannya, yaitu kemampuan berpikir mengarah kepada seberapa jauh komunikan senang berpikir mendalam, dan yang kedua yaitu kemampuan merasa atau perasaan yang mengarah kepada apakah komunikan lebih senang imbauan emosional, pesan-pesan yang mengembirakan atau pesan yang sedih. Yang ketiga yaitu pesan dakwah yang merupakan isi kandungan yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Pesan komunikasi dakwah berupa nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, baik yang diambil dari Al-Quran maupun dari hadis. Pesan dakwah ini seyogyanya mampu membangkitkan dorongan atau motivasi bagi komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena ada kemungkinan mereka hanya mendengar, tidak mau melaksanakan, atau bahkan menolak serta antipasti dan apatis terhadap pesan tersebut. Yang keempat yaitu metode komunikasi dakwah. Ia merupakan jalan yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan-pesannya terhadap komunikannya. Al-Quran menyampaikan cara berkomunikasi dakwah dengan indah, seperti terdapat dalam surat Yusuf ayat 108, yang artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini memberi penjelasan bahwa hujjah yang nyata adalah memberikan alasan yang menyentuh perasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi audiennya. Al-Quran juga menggambarkan metodologi komunikasi dakwah sebagaimana yang tersifat dalam firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 125. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Baik, selanjutnya yaitu metode-metode komunikasi dakwah. Ada 4, yaitu yang pertama, bil hikmah, atau membidik rasio dan hati. Metode hikmah dapat dilakukan oleh orang yang sudah cakap dalam berdakwah, yaitu bisa dilakukan orang yang menonjol analisis rasionalnya. Dakwah bil hikmah berarti dakwah bijak mempunyai makna memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad'u. Metode ini berarti menggunakan cara yang relevan dan realistis sesuai dengan tantangan dan kebutuhan, dengan memikirkan kadar kemampuan akal dan suasana psikologis serta sosial kultural mad'u. Yang kedua yaitu mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Metode ini biasa disebut dengan istilah ceramah. Para dai memberi ceramah dengan nasihat yang baik kepada orang lain dengan cara-cara yang baik, yaitu petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang dapat diterima oleh mad'u yang biasanya dari golongan orang awam. Peranan juru dakwah dalam hal ini adalah sebagai pembimbing, teman dekat yang setia, menyayangi dan memberikan segala hal yang bermanfaat serta membahagiakan mad'unya. Yang ketiga yaitu wajadilhum billati ya ahsan, atau berdialog dengan cara yang terbaik. Metode ini mempunyai arti upaya dakwah melalui cara bantahan, diskusi, atau berdebat dengan cara yang baik, santun, dan saling menghargai. Al-Qardawi menjelaskan metode ini digunakan melalui dialog dengan para lawan, melalui pendekatan dialog yang baik dan terhalus. Yang terakhir yaitu berkomunikasi kepada setiap bangsa dengan bahasa mereka. Selain ketiga metode di atas, Al-Qardawi memberikan metode lain dalam berdakwah, yaitu metode komunikasi sesuai dengan bahasanya. Di antara petunjuk Al-Quran dalam masalah dakwah adalah bahwa berkomunikasi dengan setiap kaum harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang mereka pahami, tidak dengan bahasa yang asing bagi mereka. Sebagaimana firman-Nya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk etika komunikasi dalam perspektif Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Andini. Bentuk-bentuk etika komunikasi dalam perspektif Al-Quran. Komunikasi dakwah bukan saja harus baik dalam hal isi konten yang disampaikan oleh komunikator atau dai, melainkan juga harus baik dalam hal cara Al-Quran sebagai kitab konstitusi dakwah telah banyak memberikan informasi tentang bagaimana dakwah dengan baik dengan cara-cara yang untuk mad'unya. Dalam berkomunikasi Al-Quran mengajarkan bahwa suatu pesan perlu dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat menyebut pada relung pendengarnya. Kata-kata yang dipilih Al-Quran pun dalam berkomunikasi bukannya sangat efektif dan memiliki kekuatan dan dalam memengaruhi atau mengubah tingkah laku manusia, baik sebagai dai maupun mad'u. Jika diteliti, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan ungkapan yang mendekati dengan pengertian komunikasi. Al-Quran juga menjelaskan betapa pentingnya pesan yang disampaikan oleh komunikator dakwah
Al-Quran juga memperkenalkan kata Holland dalam banyak ayat, banyak gaya bicara Al-Quran atau pembicaraan atau Holland dikategorikan sebagai kaidah prinsip atau etika komunikasi Islam berikut penjelasannya. Holland Baliton dalam perspektif bahasa Arab, kata balik mempunyai arti yang fasih. Kotip balik berarti ahli pidato yang fasih dan lancar bicaranya. Balik juga berarti yang kuat dan sampai. Kemudian yang kedua ada haulan layinan. Layin secara etimologis berarti lembut. Haulan layinan berarti perkataan yang lemah lembut. Dan komunikasi dakwah perkataan yang lemah lembut merupakan jenis interaksi komunikasi dai dalam mempengaruhi mad'u untuk mencapai hikmah. Kemudian yang ketiga ada haulan sadidan. Dalam bahasa Arab, sadid berarti yang benar dan yang tepat. Haulan sadidan artinya pembicaraan yang benar, tepat, jujur, dan tidak bohong. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyuruh manusia menyampaikan haulan sadidan dalam urusan anak-anak yatim yang pada hakikatnya berbeda dengan anak-anak kandung, sehingga membutuhkan perlakuan yang baik hati, yang lebih hati-hati dan berbicara dengan perkataan yang lemah. Kemudian kesimpulan dari materi di atas adalah antara komunikasi dan dakwah terdapat hubungan yang kental, mengingat dakwah menyatu dengan manusia dalam kerangka membentuk suatu komunitas atau masyarakat dakwah dalam rangka komunikasi. Inilah yang di dalamnya berbagai istilah Islam disebut sebagai tablik yang menjadi inti dari komunikasi dakwah. Tablik di sini harus dipahami secara lebih luas. Komunikasi dakwah bukan saja harus baik dalam isi atau konten yang disampaikan oleh komunikator atau dai-nya, melainkan juga harus baik dalam hal cara. Al-Quran sebagai kitab konstitusi dakwah telah banyak memberikan informasi tentang bagaimana dakwah dengan baik dengan cara-cara yang bisa menyentuh hatinya. Dalam komunikasi Al-Quran mengajarkan bahwa suatu pesan perlu kita kasih berikan duka sehingga dapat menyentuh pada pendengarnya. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan ungkapan yang mendekati dengan pengertian komunikasi. Al-Quran juga menjelaskan betapa pentingnya pesan yang disampaikan oleh komunikator dakwah. Al-Quran juga memperkenalkan kata haulan dalam banyak ayat. Pembicaraan atau haulan dikategorikan sebagai kaidah prinsip atau etika komunikasi. Baik, nah sekian pemaparan presentasi materi dari kelompok kami, kelompok 2. Kami sadar bahwa presentasi hari ini, pada kesempatan hari ini banyak kekurangan dan banyak problem. Kami mohon maaf atas kelalaian tersebut. Semoga di lain kesempatan kami mendapatkan kesempatan yang baik. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.